Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norawati. Dengan NIM 20101085 Prodi Administrasi Publik, semester 3. Baiklah, di sini saya akan menganalisis kebijakan publik menuju tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, perlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan, kelembagaan, dan keterlangsungan kualitas sumber daya manusia, aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Analisis kebijakan dalam pengertian yang luas melibatkan asli pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan menginformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindak-tindakan. Pembahasan ini diambil dari jurnalnya Kawiwin Winangsi dari Fakultas Ekonomi Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langka Buana. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan. Banyaknya permasalahan birokrasi seperti penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Analisis kebijakan dalam pengertian yang luas melibatkan hasil pengetahuan tentang dan di dalam kebijakan. Secara historis, tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan. Metode penulisan dilakukan dengan melakukan kajian keputusan atau kajian literatur, baik itu dari buku, jurnal, artikel, dan sumber keputusan yang lain. Konsep kebijakan publik. Analisis kebijakan publik walaupun merupakan bagian dari studi ilmu administrasi negara, tetapi bersifat multisiler karena banyak meminah ekonomi, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Kebijakan publik menurut Thomas 1981 adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Proses analisis kebijakan publik. Ada 5, yaitu formulasi masalah. Apa masalahnya? Apa yang membuat masalah tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintahan? Yang kedua, formulasi kebijakan. Bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan? Yang ketiga, penentuan kebijakan. Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria apa yang harus terpenuhi? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan? Yang keempat, implementasi kebijakan. Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa dampak dari isi kebijakan? Yang kelima, evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi tersebut? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan atau melakukan perubahan atau pembatalan?
Elemen analisis kebijakan terdiri dari 3. 1. Metode kebijakan. Yang kedua, komponen informasi kebijakan. Dan yang ketiga, transformasi informasi kebijakan. Adapun bentuk utama analisis kebijakan yaitu retrospektif, prospektif, dan terintegrasi. Para analisis kebijakan lebih sering gagal karena mereka memecahkan masalah yang salah dibanding mereka menemukan solusi masalah. Yang benar, karakteristik utama masalah-masalah kebijakan adalah saling tergantung, subjektif, artisipal dan dinamis, kompleks, dan struktur masalah bervariasi sesuai dengan karakteristik diantaranya 5, yaitu pembuatan kebijakan, alternatif, utilitas, hasil, dan probabilitas. Adapun model-model kebijakan. Model kebijakan adalah penyederhanaan representasi aspek-aspek kondisi masalah yang terseleksi. Dimensi-dimensi yang paling penting dari model kebijakan adalah tujuan, lawan, dan bentuk. Moral dan etika analisis kebijakan. Metode analisis sangat terikat dengan persoalan moral dan etika, karena reformasi kebijakan mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling ternilai. Model pilihan sederhana menghindari kompleks mas dari kebanyakan situasi pilihan. Model ini didasarkan pada 3 pilihan. Yang pertama, pembuatan keputusan tunggal. Yang kedua, kepastian. Dan yang ketiga, hasil yang terjadi pada satu titik waktu. Tata pemerintahan yang bersih dan beribawa. Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, beribawa, profesional, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan beribawa. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya, dan lain-lain. Merupakan prosedur analisis kebijakan guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik. Ada 2 jenis hasil kebijakan, keluaran dan dampak. Kebijakan juga terbagi menjadi 2, masukan dan proses tindakan. Kebijakan memiliki 2 tujuan utama, religius dan alokasi. Pemantauan dapat dipilih ke dalam 2 pendekatan, yaitu akuntansi sistem sosial dan eksperimental sosial. Metode ini efisien membantu mencakup banyak dimensi dari proses kebijakan, mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan beribawa. Sasaran yang ingin dicapai ialah berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, terhapusnya aturan-peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terdapat warga, negara, kelompok, atau golongan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.